sebagai pelaku sosial kemasyarakatan, juga abdi daripada Tentara Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, Afrizal. Ini semua adalah kita yang diberi kesempatan dan masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkahkan kaki tanpa ada praduga kejadian-kejadian yang kita tidak prediksi pada sore ini. Sahabat saya, almarhum Afrizal, beliau meninggalkan kita semua dalam usia 56 tahun. Ini adalah salah satu bentuk perjanjian beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nikmat Allah ini tentu semua dari awal ada akhir. Akhir daripada suatu kehidupan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Selawat dan salam kita ajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sidang kajian yang dirahmati Allah, barangkali kita paham dan menyadari apa yang kita anut sebagai bahagian daripada takdir itu sendiri. Takdir ini kita miliki semua. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Tidak bisa bakatu padi sakambala dalam perahu. Tidak bisa bakatu hati kalau Allah tidak berlaku. Kullu nafsin zakatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh sebab itu ini semua sudah ada perjanjian almarhum dengan Allah, alastu birabikum, kalau balas sedina dijawab oleh roh kita yang dititipkan oleh Allah, anta ya Rabbi. Ini adalah perjanjian dan ini hari akhir daripada pertemuan secara fisik dengan almarhum. Kita sebagai manusia diberikan kesempatan, diberikan peluang, diberikan cara untuk bisa hidup dalam norma-norma dan kaidah-kaidah, baik dalam bentuk keluarga maupun dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Kenapa? Karena ini adalah ablun nas. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nah, bentuk persaudaraan ini dalam latar belakang dengan kaidah-kaidah, dengan gezah-gezah kita hidup sebagai manusia yang tak luput daripada kesalahan dan tidak luput daripada segala kekurangan. Tidak ada yang sempurna di atas dunia ini. Untuk itu, selama tindakan-tindakan, baik secara pribadi beliau, maupun secara pergaulan kedinasan, dan segala aspek-aspek kehidupan, panjang tangan tajambuan, capek kaki telangkahan, ringan mulut tapak kecian, tajam mata tajalian, yang tidak sesuai dengan pada tempatnya. Hari ini kita hadir bersama-sama juga akan menyampaikan berita duka ini kepada yang belum tahu saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini sangat mendadak, sangat tidak ada sakit-sakitnya beliau, sehingga menjadi keterkejutan bagaimana peristiwa kematian ini memang tidak bisa dijadwalkan. Barangkali itu semua kita balikkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat semua. Kalau ada kesalahan beliau, layak dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin, karena ibadah bagi kita semua memberikan itu maaf kepada sahabat kita, kepada teman kita, dan keluarga besar kaum muslimin dan kaum muslimat. Juga selanjutnya, namanya hidup kita mungkin sebagai pembuat suatu keputusan, juga mungkin melaksanakan suatu aktivitas kehidupan yang berorientasi kepada materi dalam bentuk utang piutang kepada ahli waris, mewajibkan untuk segera dan dapat ditindaklanjuti supaya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan almarhum di dunia ini. Putusnya segala kondisi-kondisi yang membuat kita nantinya melepas dengan doa-doa, dengan rasa kearifan. Puasanya kalau sudah ada tidak permasalahan lain lagi di atas, maka azab mengurangi daripada azab kubur. Karena setiap alam kubur tetap mengingatkan kita mana yang teman kita adalah dengan membaca Al-Quran, mana yang menyinari cahaya tentu melaksanakan sholat, dan mana yang menjadi tempat alas kita itu dengan perbuatan baik, mana racun yang kita bawa itu dengan sering untuk ular yang nanti racun sebagai racun di alam kubur, dengan membaca setiap aktivitas kehidupan kita Bismillahirrahmanirrahim, dan terakhir melaksanakan tetap
mensiarkan kalimat tauhid. Itu sudah dilaksanakan oleh beliau selama hidup. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hari ini karena Allah Tuhan semesta alam. Ini suatu bentuk karismatik daripada kehidupan kita manusia yang tidak kekal dan tidak abadi. Sekali menjadi pelajaran bagi kita semua yang hadir, menjadi catatan kita setelah melangkah hadir di sini, juga merubah prediksi kehidupan kita. Kenapa? Kafa bil mauti wa'iza. Jadikanlah kematian ini sebagai pelajaran. Bagi siapa? Bagi yang masih diberi kesempatan untuk hidup dan melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena beliau ini sekali lagi mempunyai aktivitas yang luar biasa, dan itu menjadi daripada amal ibadah. Karena sesuatu ucapan, sesuatu kata petikan mutiara yang bisa menjadi tolak ukur dan menjadi mutiara bagi orang-orang yang mendengarnya, maka itu adalah salah satu ilmu yang nanti bermanfaat, salah satu daripada ibadah yang terus mengalir walaupun tidak sudah meninggal. Insya Allah mari kita berubah, dan insya Allah mari kita menjadikan momen ini, kehadiran kita ini, kemudian juga bagaimana kita merasa kehilangan, Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kita lakukan. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan hari ini. Wallahu sami'un alim. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Sehingga kita lepas beliau. Mungkin nantinya menunggu anak beliau dari Batam, dan kita lepas secara formalitas, secara wal mukminin wal mukminat, sehingga nantinya kita tolak ukur bersama-sama, kita membacakan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, ahya min awasyaun lillahumul al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.